Kemudian yang disebut dengan air mustakmal adalah air yang suci, kemudian tidak mensucikan bagi yang lainnya. Tangannya untuk berwudu, kemudian air wuduknya itu jatuh, memasukkan tangannya ke dalam air yang lebih dari 2 kula tersebut, maka air yang lebih daripada 2 kula tersebut tidak bisa disebut dengan air mustakmal karena dia air yang banyak. Kemudian kalau seandainya sedikit kurang dari 2 kula, orang berwudu kemudian memasukkan tangannya dan lain sebagainya, maka air tersebut sisanya disebut dengan air mustakmal. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe di channel Tafakuh Video ya, dan aktifkan tanda loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Pemirsa Tafakuh Video yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam hadis diterangkan, dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Alhamdulillah tamla'ul mizan, bahwa kalimat tahmid tersebut tamla, memenuhi timbangan. Timbangan apa? Timbangan amal kebaikan kita nanti di akhirat. Semoga dengan selalu bersyukur dan mengamalkan zikir, yaitunya tahmid, ibadah yang ringan tadi, diberatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ujrah ataupun pahalanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aktsiru minas salati alayya yaumal jum'ah fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kita untuk memperbanyak solawat. Untuk apa memperbanyak solawat? Agar kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pemirsa Tafakuh Video yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kitab fikih Umdatus Salik, yang insyaallah kita akan membahas tentang air mustakmal. Adapun pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas air mutlak, kemudian kita membahas air musammas, dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan memperdalam tentang air mustakmal. Pemirsa Tafakuh Video yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kajian kitab Umdah ini kita paparkan, kita jelaskan, mari bersama-sama kita mengirimkan Al-Fatihah kepada pengarang agar kajian kali ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilal mu'allif Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tafakuh Video yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita membaca sedikit dari kitab fikih yang bermazhabkan Imam Syafi'i yang ditulis oleh Ibnul Naqib. Wa idza taghayyara al-ma'u taghayyuran katsiran bihaitsu yuslabu anhu ismul ma'i bi mukhalatati syai'in tahirin yumkinu as-sawnu anhu kadaqiqin wa za'faranin aw istu'mila dunal kulataini fi fardhi taharati al-hadasi walau li sabiyyin aw awin najasi walau lam yataghayyar lam tujiz taharatu bihi. Baik, pada pembahasan kali ini sahabat tafakuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sesuatu
hal yang sangat-sangat bermanfaat sekali di dalam kehidupan kita, yaitunya cara menggunakan air. Apakah air ini boleh digunakan untuk bersuci? Apakah air ini boleh digunakan untuk menghilangkan najis? Maka pembahasan kita yaitunya air musta'mal, yang mana air musta'mal ini adalah mastu'mila fi fardit taharati, sesuatu air yang telah digunakan untuk taharah. Jadi air yang telah digunakan untuk berwuduk, air wuduk, sisanya tersebut disebut dengan air musta'mal. Air yang telah digunakan untuk menghilangkan najis, maka air tersebut bisa disebut dengan air musta'mal atau bisa juga disebut dengan air najis tak kala air ini kurang daripada 2 kula. Baik, kita pahami dulu yaitunya apa sih air musta'mal? Air musta'mal adalah air yang telah digunakan untuk toharo. Berarti kalau air yang digunakan untuk selain daripada toharo, maka itu tidak disebut dengan air musta'mal. Oke. Kemudian kita pahami lagi, apa sih syarat-syarat air tersebut bisa menjadi air musta'mal? Sahabat tafakuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat pertama, air tersebut bisa disebut dengan musta'mal ayyakuna qalilan, bahwa air tersebut harus sedikit. Berarti kalau airnya banyak kemudian digunakan untuk taharah seperti berwuduk ataupun mandi junub, airnya banyak, maka tidak bisa disebut dengan air musta'mal. Namun kalau airnya itu sedikit, apa sih ukuran air yang sedikit tersebut? Dan apa sih ukuran air yang banyak tersebut? Maka di sini ulama fuqaha di dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan air yang sedikit itu adalah dunal kulataini, kurang daripada 2 kula. Lalu berapa air yang 2 kula tersebut? Maka di dalam kitab Takrirat As-Sadidah diterangkan bahwa air yang 2 kula tersebut adalah 217 liter. Berarti kurang dari 217 liter, lebih kurang, maka itu kalau seandainya ya, kalau kurang dari 217 liter berarti itu airnya sedikit. Kalau seandainya 217 ke atas, maka air tersebut disebut dengan air yang banyak. Maka air yang telah digunakan untuk berwuduk dan air tersebut kurang daripada 217 liter, maka air sisanya yang infisol dari anggota wuduk tersebut disebutlah dengan air musta'mal, air yang telah digunakan untuk bersuci. Maka air yang telah digunakan untuk bersuci ini tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci, karena dia sudah disebut dengan air musta'mal. Kemudian syarat yang kedua adalah ayusta'mal fima la budda minhu. Apa sih maksud daripada fima la budda minhu? Artinya air tersebut digunakan, yusta'mal, digunakan untuk menghilangkan hadas kecil, untuk menghilangkan hadas besar, atau untuk menghilangkan najis, maka air tersebut disebut dengan air musta'mal apabila digunakan untuk fardut taharah, kemudian mengangkat hadas, kemudian menghilangkan najis. Berarti kalau air yang sedikit kemudian tidak digunakan untuk mengangkat hadas besar atau hadas kecil ataupun menghilangkan najis, maka tidak bisa disebut dengan musta'mal karena tidak digunakan dalam rangka fardu taharah. Jadi kalau digunakan untuk mencuci dan kainnya itu umpamanya bersih, maka air tersebut tidak disebut dengan musta'mal. Atau air yang kurang 2 kula kemudian kita gunakan untuk cuci tangan biasa, bukan karena fardu, kita nyuci tangan saja, maka sisa air yang kurang 2 kula itu maka tidak disebut dengan musta'mal. Atau mungkin air yang sedikit kurang dari 2 kula. 2 kula tadi adalah 217 liter.
kemudian di air tersebut kita masukkan tangan kita, kemudian kita basuh wajah kita, maka kemudian sisa air tersebut ataupun air yang menetes dari wajah kita kemudian masuk ke dalam air yang kurang dari 2 kula tadi, maka itu tidak disebut dengan air mustakmal karena digunakan bukan untuk fardhu thaharah, digunakan hanya untuk sekedar mencuci wajah ataupun mencuci tangan saja. Sahabat tafakuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat yang kedua. Adapun syarat yang ketiga adalah ayyan fasila anil abwi. Bahwa air tersebut menetes atau infisal, terpisah daripada anggota wudhu. Kalau seandainya air itu bukan terpisah dari anggota wudhu, artinya itu tidak termasuk dari air mustakmal. Umpamanya, saya contohkan kita memiliki suatu ember besar, tapi ember tersebut tidak sampai 217 liter volumenya ataupun isinya. Kemudian kita mengambil wudhu dari situ, air sisa daripada wudhu kita kemudian tidak masuk ke dalam ember, tidak infisal air yang ada di dalam anggota tubuh kita, anggota wudhu kita ke dalam air tersebut, maka sisa airnya itu tidak mustakmal. Yang mustakmalnya apa? Tetesan air yang dari anggota wudhu kita, itu yang disebut mustakmal. Kemudian air yang di dalam ember tersebut kalau terjaga kesuciannya, maka dia tidak disebut dengan air mustakmal karena tidak infisal daripada anggota wudhu. Baik, sahabat tafakuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan syarat air tersebut disebut dengan air mustakmal yang keempat adalah alla yanwiyal igtiraf, ya. Bahwa tidak, seseorang tersebut tidak berniat igtiraf. Niat igtiraf ini adalah tangan kita ini kita niatkan dia sebagai gayung, sebagai gayung. Kalau seandainya tidak kita niatkan, maka tak kala ember yang air yang kita gunakan untuk berwuduk tersebut di dalam ember, kemudian kita masukkan tangan kita, kemudian kita basuh wajah kita, kemudian kita masukkan lagi, tidak kita niat iktiraf di dalam hati kita, maka air tersebut menjadi mustakmal karena tidak berniat iktiraf. Kemudian kalau seandainya seseorang tersebut faidha nawal iktiraf, kalau seandainya seseorang tersebut berniat iktiraf, lam yakun, maka air tersebut sisanya tidak menjadi mustakmal karena dia berniat bahwa tangannya ini adalah sebagai ganti daripada gayung. Sahabat tafakuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 syarat daripada air yang bisa disebut dengan mustakmal. Kalau seandainya 4 syarat ini tidak terpenuhi, maka air tersebut bukan mustakmal, tetap dia menjadi air mutlak dan air tersebut bisa digunakan untuk bersuci. Jadi air yang telah dipakai untuk fardhu thaharah maka dia disebut dengan mustakmal, yang mana air tersebut suci tetapi tidak bisa mensucikan. Artinya apa? Tidak bisa mengangkat hadas kecil, tidak bisa digunakan untuk berwuduk, tidak bisa digunakan untuk mandi junub. Karena dia disebut dengan air mustakmal. Air mustakmal ini dia suci tetapi tidak mensucikan. Sahabat tafakuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu sebelum air mustakmal ini ada, jadi sebelum air itu menjadi air mustakmal, maka air tersebut terlebih dahulu adalah air mutlak. Yang mana sebelum kajian ini kita sudah membahas air mutlak, yaitunya air yang suci dan mensucikan bagi yang lainnya. Baik, air mutlak bisa berubah menjadi air mustakmal apabila air tersebut berubah dengan sesuatu benda yang suci. Baik. Contohnya, di dalam kitab Umdah ini sudah dikatakan tadi, wa idza taghayyaral ma'u, dan apabila air tersebut berubah
Berubah dengan apa? Taghayyuran katsiran, perubahan yang banyak, bihaitsu yuslabu ismul ma'. Ya. Air tersebut berubah, umpamanya air di dalam ember. Kemudian qadarullah, seorang anak memasukkan sesuatu benda yang suci ke dalam ember tersebut. Umpamanya kopi. Kopi itu bukan segelas. Kopi di dalam baskom atau di dalam cerek misalnya, dimasukkan sama anak itu ke dalam air yang kurang dari 2 kula tadi. Seakan-akan kita lihat air tersebut, yuslabu anhu ismul ma'. Seakan-akan rusak nama airnya tersebut. Tidak bisa lagi disebut dengan air ini, air kopi atau air tawar ini. Maka di sini kalau perubahannya banyak, maka tidak bisa lagi dia disebut dengan air yang mutlak, tetapi air yang sudah berubah dan hukumnya sama dengan hukum air musta'mal, yaitu suci tetapi tidak mensucikan. Baik. Kemudian kalau seandainya perubahannya itu mukhalid. Mukhalid yang disebut dengan perubahan mukhalid ini adalah campuran. Huwallazi la yumkinu fasluhu 'anil ma' au la yumkin tamyizuhu. Artinya kalau seandainya perubahannya itu disebabkan oleh sesuatu benda yang tidak bisa kita membedakan mana air kopi dan mana air gula dan mana air yang mana gula dan mana air yang air mutlak umpamanya, maka di sini disebut dengan perubahannya itu mukhalid. Kalau seandainya perubahannya banyak, maka di dalam air tersebut hukumnya tidak bisa lagi digunakan untuk fardut thaharah. Tidak bisa lagi digunakan untuk mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar, bahkan juga tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Sahabat tafakuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perubahan yang banyak. Lalu kalau seandainya qahwa ataupun kopi yang masuk ke dalam air tadi itu sedikit dan perubahannya itu yasiron, sedikit saja perubahannya, tidak merubah warna air ataupun bau dan rasa air tersebut, maka di sini air tersebut masih disebut dengan air mutlak karena perubahannya yasir, sedikit, maka bisa digunakan untuk bersuci, menghilangkan hadas besar, hadas kecil, atau menghilangkan najis yang mengenai tubuh kita. Kemudian perubahannya yang al-mujawir, tadi kita sudah bahas yang mukhalid. Kemudian yang al-mujawir, apa yang disebut dengan al-mujawir? Huwallazi yumkinu fasluhu, ya, anil ma'i au yumkin tamyizuhu. Jadi kalau mujawir ini adalah sesuatu benda yang masuk ke dalam air, yang mana benda tersebut bisa kita pisahkan dengan air. Contohnya yang masuk tersebut adalah kayu. Maka kayu itu bisa kita angkat atau kita keluarkan dari ember yang berisikan air tersebut. Maka ini disebut dengan al-mujawir. Maka itu bisa digunakan untuk toharoh karena perubahannya itu tidak banyak sebagaimana yang mukhalid, yang itu tidak bisa lagi kita pisahkan daripada air tersebut dan tidak bisa kita bedakan mana yang air biasa dan mana yang air kopi ataupun air susu ataupun air gula. Sahabat tafakuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau seandainya ayyakuna at-taghayyuru fahishan bihaitsu yaslubu anhu ismul ma', ya. Kalau seandainya perubahannya itu fahishan, seakan-akan merampas nama air tersebut, maka itu tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Namun kalau seandainya tidak merampas atau tidak merusak nama air, maka itu la yadur, maka boleh digunakan untuk bersuci. Sahabat tafakuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kalau seandainya di air yang kurang dari 2 kula tadi dimasuki oleh sesuatu yang ayyastagniyal ma'u anhu. Maksudnya ayyastagniya al-ma'u anhu ini adalah yumkinu hibzul ma'i anhu. Yang mana kita bisa menjaga air tersebut dari sesuatu yang akan merubah air tersebut. Maka ini disebut dengan ayyastagniyal ma'u anhu. Contohnya adalah di dalam air yang kurang dari 2 kula, ember. Yang ember itu tidak ukuran besar. Kemudian dimasuki oleh baju umpamanya, dan baju itu adalah suci. Maka ini ayyastagniyal ma' anhu. Maka kita itu bisa mengangkat baju tersebut dari air yang kurang dari 2 kula tadi, maka itu tidak dikatakan mustakmal dan boleh digunakan untuk bersuci. Asalkan bajunya itu adalah suci. Namun kalau seandainya bajunya itu adalah najis, air tersebut kurang dari 2 kula, maka air tersebut tidak bisa lagi digunakan untuk fardut toharoh, menghilangkan hadas kecil, menghilangkan hadas besar. Kemudian juga tidak bisa digunakan air tersebut untuk mengangkat najis yang mengenai tubuh kita misalnya. Sahabat tapaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau seandainya air tersebut idza kana la yastaghniyul ma' anhu katuhlub, ya, tasihhut taharatu bihi. Kemudian kalau seandainya air tersebut la yastaghniyul ma', apa maksudnya la yastaghniyul ma'u anhu? Ini adalah la yumkin hibzul ma'i anhu, yang mana kita itu tidak mungkin bisa menjaga air tersebut dari sesuatu benda tersebut. Contohnya, kita memiliki sumur. Bisa kita menjaga bahwa air yang dalam sumur tersebut, bahwa air di sumur tersebut tidak dimasuki oleh tuhlub, lumut? Tidak mungkin. Karena tuhlub bagian daripada air tersebut. Kemudian bisakah kita menjaga bahwa sumur kita itu tidak dimasuki oleh tanah? Tidak bisa. Karena tanah bagian daripada sumur tersebut. Maka kalau seandainya perubahannya karena tanah yang ada di dalam sumur tersebut, maka ini la yumkin hibzul ma'i anhu. Kita tidak bisa menjaga air daripada tanah yang akan merubah dia, ataupun lumut yang akan merubah air tersebut. Maka di sini hukumnya air tersebut boleh digunakan untuk bersuci. Dia disebut dengan air mutlaq, air yang suci lagi mensucikan. Contohnya di kampung saya itu ada namanya Sungai Subayang. Sungai Subayang kalau seandainya di hulu hujan lebat, maka nanti air Subayang tersebut akan menjadi keruh. Nah, maka di sini bisakah kita menjaga air Subayang tersebut tidak bisa menjadi keruh? Tidak. Karena tanah tersebut la yumkinu hibzul ma'i anhu. Karena kita tidak bisa menjaga air tersebut daripada tanah, karena tanah itu bagian daripada air. Nah, ataupun lumut, umpamanya air durum yang sangat besar, atau tong yang ada di rumah kita umpamanya. Di Pekanbaru ini setiap rumah insya Allah ada tong yang besar itu. Bisakah kita memastikan bahwa tong itu tidak berlumut? Tidak bisa. Maka ini disebut dengan la yastaghniyul ma'u anhu. Artinya la yumkin hibzul ma'i anhu. Itu dia maksud daripada la yastaghniyul ma' anhu ini. Karena kita tidak bisa memastikan bahwa tong yang ada di atas rumah kita itu terbebas dari lumut. Nah, itu. Jadi bolehkah bersuci dengan air yang berasal dari tong dan tong tersebut berlumut karena air lama berdiam di sana? Maka boleh digunakan untuk bersuci.
bersuci dengan air tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang luas, pemahaman yang bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, pemahaman yang bermanfaat untuk ibadah kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebagai kesimpulan pengajian Umdatus Salik kita, yang pertama adalah air mustakmal tersebut adalah mastu'mila fi fardit taharah, sesuatu benda ataupun air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas besar, mengangkat hadas kecil, atau menghilangkan najis, maka air tersebut disebut dengan air mustakmal. Kalau seandainya air itu sedikit kemudian dikenai oleh najis, maka air itu juga bisa disebut dengan najis, bukan hanya sekedar mustakmal saja. Kemudian yang disebut dengan air mustakmal adalah air yang suci kemudian tidak mensucikan bagi yang lainnya. Lalu air yang mustakmal tersebut kalau seandainya kurang dari 2 kula, barulah bisa dia disebut dengan air mustakmal. Namun kalau seandainya lebih daripada 2 kula, yaitunya 217 liter, lebih dari 217 liter tersebut, kemudian seseorang memasukkan tangannya untuk berwudu, kemudian air wuduknya itu jatuh, memasukkan tangannya ke dalam air yang lebih dari 2 kula tersebut, maka air yang lebih daripada 2 kula tersebut tidak bisa disebut dengan air mustakmal karena dia air yang banyak. Kemudian kalau seandainya sedikit kurang dari 2 kula, orang berwuduk kemudian memasukkan tangannya dan lain sebagainya, maka air tersebut sisanya disebut dengan air mustakmal. Kemudian air mustakmal tersebut hanya apabila digunakan untuk mengangkat hadas kecil, hadas besar, atau menghilangkan najis dalam tanda kutip, karena nanti kalau menghilangkan najis, sisa daripada air tersebut bisa disebut dengan air najis. Baik, maka air tersebut disebut dengan air mustakmal. Namun kalau seandainya air tersebut digunakan untuk cuci muka, cuci tangan, maka air tersebut yang kurang dari 2 kula tadi itu tidak bisa disebut dengan mustakmal karena tidak digunakan untuk bersuci, yaitunya menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian airnya tersebut adalah infisol, atau infisol di sini, infisol adalah jatuh atau bagian daripada air yang telah digunakan untuk membersihkan tangan, ya. Maka air yang jatuh daripada tangan tersebut, itu sebenarnya air mustakmal. Adapun air yang ada dalam ember, kemudian kalau seandainya dijaga dengan baik, maka tidak disebut dengan air mustakmal. Yang disebut dengan air mustakmal itu adalah air yang jatuh daripada anggota wudhu ataupun badan kita tatkala air tersebut digunakan untuk menghilangkan hadas besar. Baik, semoga bermanfaat bagi kita semua pengajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sehingga kita bisa mengkhatamkan kitab Umdatus Salik ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kalau seandainya ada kebenaran, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan, maka itu datang dari kami pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.